Masih di interaksi manusia dan komputer, kali ini kita akan membahas mengenai konsep desain interaksi. Dan tentu saja ini masih ada keterkaitan dengan materi sebelumnya mengenai ragam dialog, bahwa ragam dialog akan mempengaruhi bagaimana sebuah interaksi ini dirancang. Dan tentu saja akan melibatkan juga faktor manusia sebagai penggunanya. Ya, konsep desain interaksi ini akan membahas bagaimana sebuah antarmuka ini kemudian dirancang dengan sebuah interaksi yang cocok sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, akan kita mulai. What do you think about this picture? Gitu. Yang pertama adalah gambar lift, yang kedua adalah kompor. Dari ragam dialognya ini jelas berbeda gitu ya, bagaimana mengakses. Yang satu diakses dengan menekan tombol, sementara yang kedua pada kompor ini diakses atau dinyalakan dengan memutar knobnya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi, apa yang dipikirkan dari desain ini kan gitu ya. Ini ada sebuah desain yang kita bisa berinteraksi dengan cara tertentu, tetapi kemudian ada informasi yang mungkin kita luput atau membuat kita bingung. Bahwa luar biasanya di situ kalau dilihat liftnya itu tombol lantainya sangat banyak dan tampak tidak teratur gitu ya, membingungkan. Begitu juga dengan desain kompor, tersusun 2x2 begitu, tetapi untuk knobnya tersusun berjajar. Nah, ini akan membuat pengguna merasa ya ini harus gimana gitu kan. Selanjutnya adalah so what is interaction design, pada akhirnya kan begitu. Sehingga apa sih interaction design? Nah, menurut Sharp, Rogers, and Priest, bahwa desain interaksi itu adalah rancangan sebuah produk interaktif yang digunakan untuk membantu jalannya orang berkomunikasi dan berinteraksi, baik itu di kesehariannya atau di lingkungan kerja. Sementara menurut Winograd, ya kan, the design of spaces for human communication and interaction, yang berarti di sini terkait dengan bagaimana atau untuk apa gitu kan, yang tujuannya kemudian adalah untuk komunikasi dan interaksi dari si penggunanya. Setelah sebelumnya kita dibuat bertanya apa itu desain interaksi, sekarang kita dibuat bertanya lagi, what to design, ya kan? Apa yang mau didesain gitu. Nah, sebelum kita mendesain sesuatu, perlu ada yang kita pastikan terlebih dahulu, ada sesuatu yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu, karena biasanya ketika membuat sebuah desain interaksi ada beberapa kendala yang itu mempengaruhi gitu, dalam sebuah pembuatan desain interaksi. Antara lain ya siapa yang menggunakan, karena pengguna yang berbeda jelas akan membuat sebuah desain interaksi yang berbeda juga gitu kan. Tidak mungkin untuk aplikasi yang digunakan anak kecil memiliki teks yang terlalu banyak, memiliki keterangan dalam bentuk tekstual yang terlalu banyak, atau misalkan aplikasi digunakan untuk tunanetra atau buta begitu kan, maka ada hal-hal khusus yang kemudian harus dipertimbangkan. Kemudian bagaimana cara mengakses? Aplikasi ini diakses dengan cara bagaimana? Itu juga perlu dipikirkan atau dipertimbangkan. Apakah diakses harus dengan menggunakan koneksi internet, atau apakah harus diakses atau hanya bisa diakses dengan menggunakan PC atau laptop saja, atau bisa diakses juga dengan menggunakan mobile? Maka rancangannya harus seperti apa gitu kan. Itu perlu diperhatikan juga. Kemudian interaksi yang berlangsung. Nah, selama proses interaksi nanti ada goals diaksesnya dengan cara apa? Bahwa ketika kita membuat dengan cara interaksi seperti apa? Itu ada tujuannya loh. Memerlukan mouse. Yang pertama adalah usable product. Cukup dengan touchscreen. Nah, di sini usability atau, itu terkait dengan easy to learn,
mudah untuk Gamesnya dipelajari, ini kemudian effective to use, diakses dengan and device provide apa? an enjoyable experience. Dengan menggunakan yang handphone. berarti Kalau menggunakan tidak hanya handphone, mudah untuk tampilannya nanti dipelajari, bagaimana? Apakah tetapi landscape atau portrait sebuah dan produk seterusnya. yang usable itu adalah kendala sebuah desain jelas efektif berbeda juga ketika untuk digunakan, dibaca, berperan, atau dilihat dalam bentuk atau portrait, berjalan landscape, dengan baik gitu kan. sesuai dengan interaksinya nanti fungsinya. akan jelas berbeda. Usable, berguna. Kemudian Dan memberikan selanjutnya pengalaman adalah yang mengenai objektivitas nyaman, desain. memberikan pengalaman yang Hal ini nyaman, terkait dengan kecocokan kecocokan antara yang aktivitas berguna dan kebutuhan pengguna. Kemudian Bahwa desain involve ini users harus in design melibatkan process. sesuatu yang objektif, gitu kan. Keterlibatan dari Pengguna itu stakeholder butuhnya apa sih kira-kira? atau pengguna. Oh ya, ini adalah cukup penting games, dalam proses dalam proses mendesain suatu interaksi. Ya kan? Kenapa gitu kan? Butuhnya Karena pengguna stakeholder apa? dan Kalau user ini itu merupakan apakah kemudian ini cocok untuk bagian yang aktivitas penting yang bisa menggunakan memberikan feedback handphone dan dengan layar baik kecil dalam kalau handphonenya layar sebuah kecil desain sementara interaksi. Karena tanpa sangat adanya detail, apakah masukan bisa dari atau stakeholder atau dijalankan? user, Ya, yang itu ada perlu juga kita perhatikan. desainer atau mungkin programmer Oke, ya akan terfokus pada egonya gitu, idealismenya gitu, sehingga melibatkan stakeholder dan user itu menjadi sesuatu yang penting. Selanjutnya adalah the design knowledge domain, bahwa sebuah interaction design itu mencakup segala hal yang terkait dengan aspek-aspek yang ada berikut ini gitu. Antara lain ya user interface design, bahwa aspek ini itu terkait juga dengan pengetahuan dari desain, bagaimana mengetahui desain ini akan dibuat gitu kan, user interface design. Selanjutnya adalah software design, terkait dengan permintaan fungsional dan non fungsional dari sebuah desain software. Kemudian user centered design, nah ini terkait dengan kebutuhan user dan permintaan user, bahwa desain nanti akan dibuat seperti apa, user butuhnya apa sih gitu. User butuhnya apa sih, kemudian permintaan user apa, atau mungkin kira-kira kalau dikasih ini akan kepake atau tidak, dan seterusnya. Selanjutnya adalah product design. Nah, ini melibatkan user pada proses perancangannya gitu kan. Karena dalam hal ini segala sesuatunya based on user, terpusat pada si usernya. Selanjutnya adalah domain pada web design. Nah, ini terkait pada scope user dan pertimbangan dari tujuan. Ini mau dibuat untuk siapa website ini, tujuannya seperti apa, kemudian scope-nya ini siapa sih yang mau pakai gitu kan, penggunanya nanti siapa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah user experience design. Nah, ini terkait gitu ya, pengalaman pengguna itu mempengaruhi sebuah desain. Itu sudah jelas, barang tentu harus begitu gitu, bahwa pengalaman pengguna, user biasanya membuat atau memanfaatkan sebuah aplikasi dengan cara seperti ini, tampilannya seperti ini, desain interaksinya seperti ini. Maka pengalaman pengguna menjadi sesuatu yang penting dalam pertimbangan perancangan sebuah desain interaksi. Sehingga di sini contohnya adalah ya games gitu ya, misalkan ada sebuah games yang kemudian ini penggunanya siapa, ini akan diakses dengan cara apa, model interaksinya apa, ya kan. Ini perlu difikirkan dan perlu direncanakan. Selain itu ya tadi stakeholdernya siapa, device-nya apa, dan seterusnya. Model interaksinya bagaimana. Dan ini akan berbeda, games ini jelas akan berbeda dengan games yang lain. Misalkan pada games ini gitu. Kalau yang tadi kita tinggal tap dan seterusnya dengan menggunakan mobile, maka pada games yang lain bisa jadi dengan cara yang berbeda gitu kan. Gamesnya berbeda, cara mainnya berbeda, jenis gamesnya berbeda. Nah, model interaksinya jelas berbeda. Atau lagi yang lain, nah ini ya, yang sedang banyak digunakan gitu ya.
Lebih mudah kalau ngegame ini pakai apa sih gitu? Apakah menggunakan handphone atau menggunakan PC misalkan dan seterusnya dengan bantuan tambahan tools-tools yang lain gitu kan, dengan headset dan media komunikasi dan seterusnya gitu. Itu perlu difikirkan juga bahwa masing-masing games, bahkan sama-sama games gitu kan, desain interaksinya berbeda dan itu perlu dipertimbangkan sedari awal, perlu dirancang sedari awal. Kita harus melihat juga ini tujuannya siapa dan kemudian akan digunakan dengan cara bagaimana, pada device apa dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui gitu kan, untuk mengetahui bagaimana sebuah desain interaksi ini akan dibangun atau dibuat gitu, berarti kita harus memahami atau mengetahui kebutuhan pengguna itu seperti apa gitu kan. Yang pertama, memahami atau mengetahui apa sih yang bagus dan tidak bagus gitu untuk seseorang gitu atau untuk pengguna. Kemudian mempertimbangkan uh, bantuan seperti apa sih yang dapat gitu kita berikan kepada pengguna selama pengguna itu mengakses sebuah aplikasi atau sebuah sistem begitu kan. Yang berarti hal ini kita perlu sekali lagi melibatkan pengguna, perlu memahami kebutuhan pengguna, perlu memahami kira-kira apa sih yang nanti menjadi masalah si pengguna ini. Kemudian pertimbangkan juga mengenai kualitas dari pengalaman pengguna yang perlu diberikan gitu, yang perlu disediakan. Karena balik lagi pengalaman pengguna menjadi penting. User yang sudah terbiasa mengakses sesuatu dengan cara A tentu akan memberontak ketika tiba-tiba dipaksa untuk menggunakan cara Z. Nah, itu sangat jauh sekali gitu kan, sehingga pertimbangan kebiasaan atau pengalaman dari pengguna itu menjadi cukup penting. Kemudian apa yang diinginkan gitu ya oleh pengguna itu perlu kita dapatkan dengan cara ya kita gali informasinya gitu kan. Kira-kira meliputi apa saja seperti itu. Nah, selanjutnya coba untuk membuat metode atau melibatkan atau memilih gitu metode berdasarkan user centered. Nah, ini perlu kita coba dan kita uji coba juga gitu, bahwa berbasis pengguna, segala sesuatu yang berbasis pengguna ini menjadi cukup penting dan akan bisa memberikan sebuah influence yang bagus untuk mendapatkan kebutuhan pengguna. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya akan kita temukan pada part kedua.